Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya dan salam harmoni. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat latihan dari UAS yaitu yang ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi. Nah, sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ludi Pramesti dengan NIM 2255013016. Langsung saja kita mulai. Nah, pada soal itu ada 5 soal. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Diberikan 100 bilangan bulat positif pertama. Nah, bagian A, tentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Kemudian yang B, tentukan peluang memilih secara acak bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, tentukan, kita jawab dulu yang bagian A. Nah, tentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, kita di sini misalkan saja itu A sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, kemudian B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. NA irisan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, yang ditanyakan itu NA gabungan B. Jadi, langsung saja jawaban NA sama dengan 100 dibagi 3, yaitu jumlah eh, bilangannya karena diberikan 100 bilangan dibagi jadi 100 dibagi 3 itu sama dengan 33. Nah, bilangannya itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 dan seterusnya. Jadi ini NA itu bilangan bulat yang habis dibagi 3 ada 33 bilangan. Nah, kemudian NB sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi ada 20 bilangan bulat yang habis dibagi 5. Kemudian NA irisan B itu sama dengan 100 dibagi 15. Nah, 15 ini merupakan KPK dari 3 dan 5. Jadi kita hitung bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, ini ada 6 bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 itu ada 15, 30, 45, 60, 75, dan 90. Maka NA gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B. Jadi dikurang bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Jadi hanya diperlukan yang habis dibagi 3 atau 5. Pure murni dibagi 3 dan 5. Jadi sama dengan 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Jadi dalam 100 bilangan bulat positif pertama ada 47 buah bilangan bulat yang habis dibagi 3 atau 5. Kemudian lanjut yang ke B. Nah, tentukan memilih secara acak bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, tentukan peluang. Nah, rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA itu merupakan peluang atau probabilitas kejadian A. Kemudian NA itu banyak terjadinya kejadian A. Kemudian NS banyaknya kejadian yang terjadi atau ruang sampel. Nah, kalau rumus peluang kejadian majemuk atau gabungan dari dua kejadian yaitu PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi eh, kita langsung saja ke PA sama dengan NA per NS sama seperti rumus peluang tadi sama dengan karena NA banyaknya terjadi kejadian bilangan yang habis
dibagi 3 itu ada 33, jadi kita tulis 33. Nah, karena banyaknya kejadian yang terjadi atau ruang sampelnya itu ada 100, jadi tulis 100. Jadi 33 per 100. Kemudian lanjut ke peluang B sama dengan in B per NS. Sama saja seperti karena banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 5 itu ada 20, jadi kita tulis 20 dan per 100. Nah, PA irisan B itu NA irisan B per NS. Karena NA irisan B itu kejadian munculnya eh, bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 itu ada 6, jadi kita tulis 6 per 100. Nah, maka PA gabungan B sama seperti tadi, rumusnya sebenarnya sama seperti yang di atas, yaitu PA plus PB plus E kurang peluang A irisan B. Jadi 33 per 100 ditambah 20 per 100 dikurang 6 per 100. Karena ini penyebutnya sama, jadi langsung kurangkan saja sama dengan 47 per 100. Jadi peluang terjadinya muncul, jadi peluang memilih secara acak bilangan yang habis habis dibagi 3 atau 5 itu ada 47 per 100. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu diberikan kata diskrit. Tentukan banyak string yang dapat dibentuk dari permutasi huruf diskrit. Kemudian yang kedua, bagaimana jika huruf-huruf vokal terletak pada posisi saling bersebelahan. Langsung saja. Nah, di sini banyak unsur dan karakter dari kata diskrit itu ada 7. D sama dengan 1, kemudian I-nya ada 2, S sama dengan 1, K-nya 1, R1, T1. Nah, banyak unsur sama. N1 itu sama dengan 2, yaitu unsur samanya itu huruf I. Maka P sama dengan harusnya 7, 7P, 2, 1, 1, 1, 1. Jadi jumlahnya sama seperti ini karena saya lupa tulisnya, jadi sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan, nah 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 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 faktorial. Jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial dicoret jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi sama dengan 2520 cara. Nah, jadi banyaknya string yang dapat dibentuk dari permutasi huruf diskrit itu ada 2520 cara. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, bagaimana jika huruf-huruf vokal terletak pada posisi saling bersebelahan? Nah, jawab. Eh, huruf vokal pada kata diskrit itu adalah II. Jadi, II harus muncul berdampingan atau bersebelahan. Maka harus menghitung permutasi II dengan huruf DSKRT. Dengan huruf DSKRT. Nah, dua huruf I itu dianggap satu, maka N sama dengan 1, maka N, maaf, maka N sama dengan 6, yaitu II, D, S, K, R, T. Jadi 6. Sama dengan 6 faktorial dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 720.
Nah, dikali 2 faktorial per 2 faktorial itu karena II ada dua huruf dan hurufnya sama. Jadi jumlahnya itu adalah 720. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, tentukan di antara graf berikut, graf manakah yang sisi-sisinya dapat dilalui tepat satu kali. Gambarlah grafnya dan berikan urutan jalur yang dilalui pada sisi-sisinya. Jadi saya memilih dua dari graf ini karena hanya dua graf yang sisi-sisinya dapat dilalui tepat satu kali, yaitu graf yang ini, yang pertama, saya sebutnya yang graf yang pertama dan graf yang ketiga. Jadi langsung saja. Nah, ini berikut gambarnya. Di sini saya sudah tuliskan eh, masing-masing sisinya itu dengan angka. Jadi urutan jalurnya itu dari sini satu, kemudian dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, nah 13. Jadi semua sisi-sisinya itu tepat dilalui satu kali. Jadi graf ini benar. Atau bisa saja dengan urutan seperti ini, DE, EC, CF, FE, EF, FA, AC, CD, DB, BC, CB, BA, AD. Nah, kemudian yang kedua, berikut sama juga saya sudah isi masing-masing itu dengan angka, kemudian simpulnya itu dengan huruf. Nah, urutan jalur yang dilalui pada sisinya itu yaitu, nah sudah tertera ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita dimulai dari sini. Dari DA, kemudian AC, kemudian CE, kemudian EA, AB, BC, CF, kemudian FD, DE, EF, FG, GD. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, tentukan apakah kedua graf berikut isomorfik. Jika iya, tuliskan pasangan simpul yang bersesuaian. Nah, sebelum itu kedua graf yang saling isomorfi itu adalah dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda. Nah, syarat dari kedua graf itu isomorfi adalah yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, kemudian yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, dan yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Jadi, eh, bisa kita lihat grafnya. Sebentar saya zoom dulu. Nah, eh, masing-masing dari kedua graf ini mempunyai simpul yang sama, yaitu jumlahnya 5 simpul. Graf yang pertama itu 5 simpul, graf yang kedua juga 5 simpul. Jadi kedua graf ini memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama. Nah, jumlah sisinya yaitu di graf yang di kedua graf itu mempunyai 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Dan di graf pertama ada 8, kemudian di graf kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi syarat kedua juga terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Jadi bisa dilihat pada kedua graf. Sama-sama memiliki satu buah simpul yang berderajat 2, yaitu simpul A dan simpul F itu memiliki derajat 2. Kemudian dua simpul berderajat 3, yaitu simpul D dan C. Nah, di sini ada simpul C dan I. Dan dua buah simpul berderajat 4 itu ada simpul E, B di graf pertama, kemudian di graf kedua ada simpul G dan H. Artinya kedua graf tersebut sudah memenuhi ketiga syarat pertama. Apakah graf itu isomorfik? Namun eh, apabila ketika syarat terpenuhi masih harus memenuhi, masih belum tentu kedua graf itu isomorfik. Masih belum tentu kedua graf itu isomorfik. Jadi harus dibuktikan atau harus memenuhi syarat berikutnya, yaitu harus dapat kita definisikan sebuah fungsi injection, fungsi satu-satu dan pada dari simpul-simpul yang ada di kedua buah graf, yang menunjukkan bahwa kedekatan dari simpul-simpul kedua buah graf itu dipertahankan baik pada simpul-simpul di graf pertama ataupun pemetaannya di graf kedua. Nah, simpul dari graf pertama dipetakan, simpul graf pertama ataupun di graf kedua. Nah, simpul kedua buah graf itu harus, nah, menunjukkan bahwa kedekatan dari simpul kedua buah graf itu dipertahankan baik pada simpul-simpul di graf pertama ataupun pemetaannya di graf kedua. Nah, memetakan simpul harus kita lihat bahwa simpul dari graf pertama dipetakan ke simpul di graf kedua dengan memperhatikan derajatnya masing-masing. Bahwa simpul derajat 2 itu harus dipetakan ke simpul yang berderajat 2 dan juga yang berderajat 3 ke derajat 3. Nah, apabila kita lakukan maka akan menghasilkan pemetaan seperti ini. Jadi berikut merupakan pasangan simpul yang bersesuaian, A dengan F. Sebentar saya belah dan belah dulu. Nah, pasangan simpul yang bersesuaian itu ada simpul A dengan F, kemudian B dengan G, C dengan I, D dengan J, E dengan H. Dari pemetaan ini harus mempertahankan kedekatan dari masing-masing simpul, baik pada graf pertama, maka penanya di graf kedua harus berdekatan. Nah, bisa dilihat simpul A itu mempunyai derajat 2, simpul F juga derajat 2, jadi harus sama derajatnya. Sandingkan. Kemudian simpul B sandingkan dengan D karena sama-sama mempunyai derajat 4. G juga mempunyai derajat 4. Kemudian C dengan I mempunyai derajat 3. Kemudian dengan D dengan J sama-sama mempunyai derajat 3. Kemudian E dengan H. Kemudian E dengan H itu sama-sama mempunyai derajat 4. Nah, bisa dilihat bahwa A itu berdekatan dengan E dan B. Jadi pada graf kedua F itu harus berdekatan dengan yang disamakan tuh A, B dengan E itu G dengan H. Jadi di graf kedua
F juga berdekatan dengan G dengan H. Jadi berdekatan ya, sama. Eh, eh, nah, B itu juga berdekatan dengan C. Jadi di graf kedua F itu harus berdekatan eh, B dengan C. Jadi B itu G. Jadi G itu harus berdekatan dengan I. Nah, eh, berikutnya bahwa ini akan lebih terlihat kedekatannya dipertahankan di masing dua buah graf dan pemetaannya apabila kita menuliskan adjasensi matrik dari graf pertama. Nah, ini adalah adjasensi matrik dari graf pertama. Nah, apabila kita membuat adjasensi matrik masih kedekatan dari graf kedua dengan urutan simpul dengan memperhatikan urutan hasil pemetaan ini. Jadi urutannya bukan F G H I J tetapi F G I J H. Maka akan menghasilkan matriks ketetanggaan seperti ini. Nah, lihat urutannya mengikuti hasil pemetaan dari A B C D. Nah, eh, bisa dilihat eh, mat- dua buah matriks tanggaan ini memiliki eh, kalau kasarnya dibilang memiliki anggota yang sama ya. Jadi bisa dilihat di sini A itu berdekatan atau tangga B dan E. Di sini F memiliki tangga G dan H karena di sini itu B itu sama dengan G, E itu sama dengan H, jadi sama. Kemudian B itu memiliki tetangga A, C, D, E. Kemudian di graf kedua, nah B itu sama dengan G, memiliki tetangga F, I, J, H yang merupakan sama dari eh, A, C, D, E ini. Jadi apabila matriks tetanggaannya itu sama persis, maka kedua buah graf ini isomorfi. Jadi karena kedua buah graf ini sudah memenuhi keempat syarat yang saya sebutkan tadi, jadi graf ini merupakan graf yang kedua buah graf yang saling isomorfi, yang isomorfi ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita saksikan ini. Hmm. Diberikan sebuah matriks ketanggaan sebagai berikut. Nah, soalnya gambarlah graf yang memiliki matriks ketanggaan seperti yang diberikan di atas. Nah, berikan nama pada simpul-simpulnya. Berikut merupakan gambar yang telah saya buat. Jadi karena eh, mungkin agak sama ya seperti persoalan nomor 4 karena matriks tetanggaannya itu sama, yaitu eh, pada baris yang pertama itu ada dua buah apa apa sih namanya ini kalau dibilang eh, ketanggaan ya, ketanggaan kayak kayak mengukur gitu, nggak mengukur sih, terhubung buah simpul. Jadi saya udah membuat, jadi sini saya namai V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, udah kelihatan ya. Hmm, sebentar.
Sudah. Kemudian soal yang nomor B yang terakhir, gambarlah sebuah graf pohon merentang atau spanning tree dari graf pada soal A. Nah, ini merupakan spanning tree yang saya buat. Maaf apabila gambarnya itu kurang rapi. Jadi spanning tree itu tidak ada sirkuit. Jadi saya gambarnya itu memutus sirkuit. Jadi yang di bagian sirkuit antara V1 dan V2 itu saya putus. Kemudian yang di dalam ini juga saya putus. Jadi membentuk spanning tree. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih. Bye.